Kali ini kita akan share firman Allah lagi dari buku pengkajian kristalisasi Yeremia dan Ratapan. Kita masuk ke berita 5. Allah sebagai tukang tembikar kita yang berdaulat, membuat kita menjadi bejana-bejananya, penampung-penampungnya untuk menampung Dia. Mari kita buka, Saudara Lukas, kita buka garis besarnya ya. Berita 5. Kita baca judulnya Allah sebagai tukang tembikar kita. Ya, bersamaan ya, berdaulat, membuka kita menjadi bejana-bejananya, penampung-penampungnya untuk menampung Dia. Ya, jadi para pemirsa juga sekalian membaca bareng waktu kita membaca. Romawi 1, silahkan Saudara Lukas. Ya, baik. Allah sebagai tukang tembikar kita memiliki hak yang mutlak atas kita sebagai tembikarnya. Penting bagi kita untuk melihat visi akan kedaulatan Allah. Ya, ini nanti akan ada ureanya. Kita perlu perhatikan Allah sebagai tukang tembikar kita, memiliki hak yang mutlak atas kita sebagai tembikarnya. Tentu ini bisa dipahami ya, tukang tembikar mau membuat tembikarnya seperti apa ya terserah atau tergantung kemauan dari tukangnya kan. Nah, di sini ada penekanan penting bagi kita untuk melihat visi akan kedaulatan Allah. Akan kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah atau hak otoritas Allah ini. Mari kita lihat Otoritas Allah. A. Kedaulatan mengacu pada otoritas, kuasa dan posisi Allah yang tak terbatas. Jadi kedaulatan mengacu pada otoritas, kuasa, posisi Allah yang tak terbatas. 1. Ya. Sebagai sang berdaulat, Allah ada di atas segala sesuatu, di balik segalanya dan di dalam segalanya. Nah, ini Allah ada di atas segala sesuatu, di balik segalanya, di dalam segalanya. Jadi sudah meliputi segalanya. Ini Allah berdaulat. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah yang berdaulat terhadap segala situasi ya, yang terjadi saat ini, yang menimpa kita maupun orang lain, dimanapun di alam semesta ini. 2. Allah memiliki kapasitas penuh untuk melaksanakan apa yang Dia inginkan menurut hasrat hatinya dan menurut ekonomi kekalnya. Nah, ini memiliki kapasitas penuh untuk melaksanakan apa yang diinginkan menurut hasrat hatinya dan menurut ekonomi kekalnya. Jadi Allah itu memiliki ekonomi kekalnya. Dia memiliki hasrat hati dan dia mampu, mempunyai kapasitas, jadi punya kemampuan untuk melaksanakan itu. Kita lihat selanjutnya. B. Roma 9 ayat 19 sampai 23 mengacu kepada kedaulatan Allah. 1. Sebab siapa yang menentang kehendaknya, siapakah engkau hai manusia, maka engkau membantu Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nah, ini tercantum di Roma 9 ayat 19b sampai 20. A. Kita perlu menyadari siapakah kita. Kita adalah ciptaan Allah dan Dia adalah pencipta kita. Ya, kita perlu menyadari siapa kita. Jadi kesadaran ini harus terus-menerus ya, karena bisa lupa kita. Kita kan penuh kelupaan. Kalau sudah punya fokus tertentu, melupakan yang lain. B. Sebagai ciptaannya, kita jangan menentang tujuannya atau membantah Dia, sang pencipta. Ya, ini sangat penting, jangan menentang tujuannya, karena sia-sia kalau menentang. Tujuan Allah akan tetap tercapai. 2. Apakah tukang perut tidak mempunyai hak atas tanah liatnya?
yang sama, satu untuk bejana yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa. Ya, itu tercantum dalam ayat 21a. Allah adalah tukang periuk kita dan kita adalah tanah liat di tangannya. Allah tukang periuk kita itu berdaulat. Amin. B. Amin. B. Sebagai tukang periuk kita, Allah memiliki hak. Allah memiliki hak yang mutlak atas kita. Mengenai kita, Dia mempunyai hak untuk melakukan apapun yang Dia inginkan. Jika Allah mau, Dia bisa membuat satu bejana yang terhormat dan yang lain untuk tujuan biasa. Jadi di sini kita nggak boleh iri. Di Alkitab disebutkan, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Mereka ini kedudukannya sama, anak Ishak, bahkan kembar ya. Bahkan yang lahir duluan itu Esau, dan mempunyai watak-watak semua, dan semuanya bisa dibilang tidak baik. Tapi Allah itu memiliki hak mutlak. Bejana manusia akan dibuat lebih terhormat yang lain itu ya terserah dia ya. Kita perlu menyadari ini. C. Yang C, kedaulatan Allah adalah dasar pemilihannya. Pemilihannya bergantung pada kedaulatannya. Ya, jadi dia mau memilih itu karena memiliki hak, memiliki kedaulatan. Punya hak. Romawi 2. Allah sebagai tukang periuk kita dengan penuh kedaulatan menciptakan kita untuk menjadi bejananya, wadahnya, untuk menampung dia menurut penetapannya. Ya. A. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk menjadikan manusia menjadi bejana-bejananya, wadah tembikarnya, untuk menampung dan diisi dengan Kristus sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus, sebagai bejana korporan agung Allah bagi ekspresinya. Ya. Di sini ada satu tujuan menciptakan, membentuk manusia itu, yaitu manusia itu sebagai bejana, wadah ya. Wadah apa? Menampung dan diisi Kristus sebagai hayat. Tujuannya pembangunan tubuh Kristus. Dan bejana ini adalah bejana korporat ya. Jadi tidak mengacu kepada orang per orang tertentu dengan nama orang itu, bukan. Tapi ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. B. Pengajaran mendasar dari seluruh kitab suci adalah ini. Allah adalah isi dan kita adalah wadah yang dibuat untuk menampung isi ini. Kita harus menampung Allah dan dipenuhi dengan Allah sehingga kita bisa menjadi bejana yang terhormat, dikuduskan, berguna kepada Tuhannya, dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik. Ya, amin. Jadi Amin. kita perlu paham seluruh kitab suci ya. Iya, harus paham. Ya, ini isi Allah itu sebagai isi, kita sebagai wadah untuk menampung isi itu, menampung Allah. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita diselewengkan dengan pemahaman doktrin kebenaran. Nanti kalau penafsirannya berbeda, bisa berselisih, bisa iri hati, menyimpangkan pengajaran Alkitab itu sendiri, mengabaikan Allah sebagai isi dan kita sebagai wadah. Jadi hanya dengan cara menampung Allah dan dipenuhi Allah, kita itu baru bisa menjadi bejana yang terhormat, yang dikuduskan, yang berguna, dan untuk pekerjaan Tuhan. C. Jika kita tidak menampung Allah dan mengenal Allah sebagai isi kita, kita adalah kontradiksi yang tidak masuk akal. Ya, itu di pengkhotbah ya. Jadi kalau kita berlawanan dengan hakikat kita sebagai bejana Allah, kita itu berlawanan yang sangat tidak masuk akal.
Iya, Kita seperti sak penake dhewe, semau gue ya. maunya sendiri. Ya, D. Seluruh 14 surat kiriman Paulus dapat dirangkum dalam dua kata. Bejana terbuka. Satu, Ya. sampai tingkat mana Allah bisa menyalurkan dirinya kepada kita bergantung pada tingkat keterbukaan kita. Allah ingin kita hanya mengasihi Dia dan tetap membuka diri kita tetap kepadanya. 2. Kemerosotan berawal dari puas diri, kemajuan berasal dari rasa lapar dan haus. Ya. Jadi seluruh 14 kiriman Paulus itu ada itu ya. Ada Roma, ada Korintus, Iya, dan Tesalonika dan yang lain. Itu cuma dua kata dirangkum. Bejana terbuka. Ya. bejana terbuka. Jadi kalau kita sudah pernah membahas karakter terbuka ya. Kita perlu memiliki karakter terbuka. Sepandai-pandainya kita ya, sebaik-baiknya kita. Iya, Kita tetap ada kekurangan kalau kita tidak memiliki karakter terbuka. Nah, di sini terbuka. dengan kita terbuka, kita akan mendapat penyaluran. Coba bayangkan Iya, betul. kalau suatu bejana itu tertutup, apakah bisa diisi? Tentu tidak Tidak dapat. bisa. Ya, Iya, puas diri itu sama dengan tertutup. iya, Merasa sudah pandai, merasa sudah hebat, baik diri sendiri maupun kelompoknya ya, itu sebenarnya satu kemerosotan. Tidak akan ada penyaluran ilahi lagi. Padahal penyaluran atau bejana kita ini selama hidup kita. Nah, kalau kita punya rasa lapar dan haus akan Allah ya, maka baru akan ada penyaluran. Baru ada satu kemajuan. iya, pada penyaluran. Romawi 3, maju Romawi 3. Dalam kedaulatannya, Allah sebagai tukang periuk kita memiliki otoritas untuk menjadikan orang yang Dia pilih dan panggil menjadi bejana belas kasihan bagi kehormatan dan kemuliaan. Hah? Kita telah dipilih oleh Allah menurut belas kasihan kedaulatannya. Belas kasihan Allah adalah atribut Allah yang menjangkau paling jauh, menyelamatkan kita keluar dari kedudukan kita yang menyedihkan ke dalam satu kondisi yang sesuai bagi anugerah dan kasih-Nya. 1. Satu, menurut kondisi alamiah kita tersingkir jauh dari Allah, sepenuhnya tidak layak menerima anugerah-Nya. Kita hanya memenuhi syarat untuk menerima belas kasihan-Nya. Sekalian 2. Dua, ketidaktaatan manusia memberi kesempatan kepada belas kasihan Allah, dan belas kasihan Allah membawa manusia kepada keselamatan. Ya, di sini yang ditekankan adalah Allah memiliki otoritas ya untuk memilih memanggil suatu bejana belas kasihan. Jadi kita ini dipilih, dipanggil berdasarkan belas kasihan kedaulatannya. Artinya bukan satu usaha kita, tapi semata-mata yang berasal dari Allah, dan Allah mampu melaksanakan karena Dia berdaulat. Bahkan belas kasihan ini menjadi atribut Allah. Jadi siapakah Allah adalah yang berbelas kasihan, sang pembelas kasih ya. Dan Dia ya bisa mampu menyelamatkan kita dari kedudukan kita yang yang tidak sesuai anugerah dan kasih-Nya menjadi anugerah dan kasih-Nya. Kalau melihat kondisi kita sebenarnya sudah tersingkir jauh karena dosa. Coba kita rasakan sendiri apakah kita layak. Coba orang lain lihat terhadap diri kita, apakah orang lain melihat kelayakan kita. Tentu sebenarnya tidak layak. Kita penuh dengan kelemahan ya. Makanya kita tersingkir. Tetapi kita bisa dekat dengan Allah ya, dipanggil Allah karena belas kasihannya saja. Belas kasih Allah itu bisa menjangkau betapa jauhnya kita dari Allah. Bisa mendekatkan. Ya, padahal pada saat kita tidak taat pun
kedaulatan Allah ini bisa membuat suatu situasi tertentu sehingga kita bisa datang kepada Allah karena belas kasih, karena terlebih dahulu diberi belas kasih Allah. Amin. Iya, betul. Amin. Ya, ketiga, Kita diciptakan untuk menjadi bejana-bejana belas kasihan, untuk menampung Kristus sebagai Allah belas kasihan. 4. 4. Karena belas kasihan Allah, kita merespon kepada Injil ketika yang lain tidak merespon. Kita menerima firman mengenai Kristus sebagai hayat ketika yang lain menolak untuk menerimanya. Dan kita mengambil jalan pemulihan Tuhan ketika yang lain mundur dari mengambil jalan ini. Amin. Jadi kita bisa merespon Injil itu karena pertama adalah belas kasihan Allah. Mungkin kenyataannya kita bisa diajak orang, diberikan berita Injil orang lain. Tapi sebenarnya di balik itu ada belas kasih Allah lebih dahulu. Sehingga kita bisa menerima firman. Kita bisa menerima setiap firman, setiap kebenaran, termasuk Kristus sebagai hayat. Dulu kita hanya menerima Kristus sebagai juru selamat ya, tapi sekarang bisa menerima, tidak menolak sebagai hayat. Tapi orang yang tidak mendapat belas kasih itu bisa menolaknya. Tidak hanya setiap firman, satu firman pun dia bisa menolak. Nah, hari ini banyak kemerosotan, kita perlu dipulihkan. Pemulihan Tuhan. Itu pun karena satu belas kasih Tuhan. B. Aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Ya, jadi tidak bergantung pada keinginan orang ya, mau apa enggak bukan, tapi tergantung belas kasihan Allah. Orang yang ingin baik pun, ingin dekat Allah, belum tentu bisa kalau tidak mendapat belas kasihan Allah. 1. Ya. Konsepsi kita adalah bahwa orang menginginkan akan mendapatkan apa yang dia inginkan dapatkan, dan orang yang mengejar mendapatkan apa yang ia kejar. Jika ini situasinya, pemilihan Allah akanlah menurut usaha dan jerih lelah kita. Ya, jadi ada yang menekankan orang yang penting usaha. Nah, kalau ini menjadi satu yang terutama, ini tidak akan berhasil ya. Karena apa? Karena belas kasihan Allah, pemilihan Allah itu tidak bergantung pada usaha dan jerih lelah kita. B. Sebaliknya, Allah adalah dari Allah yang menaruh belas kasihan. Kita tidak perlu berkencarnya. Ya, sebab Allah telah membelas kasih kita ya, C. Jika kita mengenal belas kasihan Allah, kita tidak akan percaya kepada usaha kita atau kecewa karena kegagalan kita. Harapan untuk kondisi kita yang menjadikan adalah belas kasihan Allah. 2. Jika kita ingin melayani Allah dalam ekonomi perjanjian barunya, kita perlu mengenal bahwa ini sepenuhnya adalah perkara belas kasihan kedaulatan Allah. Jika kita mengenal kedaulatan Allah, kita akan bersyukur padanya atas belas kasihannya, menyadari bahwa kita berada di bawah belas kasihannya yang berdaulat. Ya, jadi mau beritikat baik melayani Allah pun harus terlebih dulu mendapat belas kasihan kedaulatan Allah. Tanpa itu, maka pelayanan yang kita lakukan adalah jerih lelah kita, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Allah. Walaupun mirip, ya, tetapi inilah kebenarannya. Kita bisa bersyukur juga karena belas kasihan Allah. B. Istilah belas kasihan kedaulatan berarti bahwa belas kasihan Allah adalah mutlak. Perkara kedaulatan Allah menjadi
Satu bencana belas kasihan bukanlah hasil dari pihak kita. Ini berasal dari kedaulatan Allah. Amin. C. Amin. Satu-satunya hal yang dapat kita katakan untuk menjelaskan belas kasihan Allah kepada kita adalah bahwa dalam kedaulatannya Dia telah memilih untuk belas kasihan kita. Amin. 3. Amin. Dalam belas kasihan kedaulatan Allah, hati kita terarah kepada Allah. Karena belas kasihannya kepada kita, kita mencari Dia hari demi hari. Ya, jadi kita mencari Allah ya. Berjerilalah mencari Allah pun perlu berasal dari belas kasih Allah. Ya. 4. Semakin kita melihat bahwa segala sesuatu berhubungan dengan kita ada perkara belas kasihan Allah, kita akan semakin memikul tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Namun, bahkan kerelaan kita untuk memikul tanggung jawab adalah belas kasihan Allah. 5. Mengenai pemulihannya, Allah telah menaruh belas kasihan orang yang Dia ingin belas kasihani. Ya, jadi kita mau memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan pun perlu lebih dahulu belas kasih Allah. Tanpa itu ya apa yang kita lakukan hanya semata-mata berasal dari diri kita. C. Iya, berasal dari diri kita. Roma 9 mewahyukan prinsip bahwa segala sesuatu bergantung pada belas kasihan Allah. 1. Rasul Paulus menerapkan prinsip ini kepada bangsa Israel, memperlihatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada mereka adalah belas kasihan Allah. 2. Setidaknya harus ada satu waktu ketika kita melihat belas kasihan Allah dan secara pasti menjamah belas kasihannya. Ya, jadi ada satu prinsip bahwa segala satu itu bergantung kepada belas kasihan Allah, apapun itu. Dan Rasul Paulus melihat bangsa Israel pun demikian. Sesuatu yang terjadi pada mereka, kalau kita membaca Alkitab, sejarah bangsa Israel ini, kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu hanya karena belas kasih Allah. Dan kita sendiri hari ini perlu entah berapa kali, entah kapan, kita perlu bisa nampak secara rohani tentang belas kasihan Allah ini yang terjadi pada diri kita, pada orang lain. Mengenai perkara ini, mata kita perlu terbuka sedikitnya satu kali. Sedikitnya harus ada satu kali ketika kita melihat bahwa segala sesuatu bergantung pada belas kasihan Allah. B. Apakah kita melihat semua ini sekaligus atau menyadarinya melalui satu proses? Pada saat kita menjamah perkara ini, kita bukan menjamah satu perasaan tapi satu fakta. Fakta ini adalah bahwa segala sesuatu bergantung pada belas kasihan Allah. Iya, kalau ini satu fakta. Jadi kalau perasaan ya tergantung kita. Tapi perasaan kita itu tidak akan menghilangkan fakta. D. Ya, tidak akan pernah. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita dapat menerima rahmat dan menerima anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ya, jadi kita harus datang kepada Allah dengan satu keberanian berdasarkan kesadaran akan belas kasih Allah, supaya kita mendapatkan rahmat dan anugerah untuk pertolongan pada waktunya. E. Dalam kedaulatannya, Allah Bapa telah membelas kasihani kita. Karena itu, kita harus memuji dan menyembah Dia atas belas kasihan kedaulatannya. Ya, mari kita sekarang ini memuji. Oh Tuhan, terima kasih atas belas kasih-Mu. Oh Tuhan, terima kasih atas belas kasih-Mu. Ya, para pemirsa juga bisa
memuji dan menyembah. Iya. Lanjutkan pembacaannya. 1. Kini nikmati rahmat-Mu, baru, kekal tak usang. Setiap pagi atas kami beri embun diiri segar. Sungguh indah, sungguh nyaman, genap hati puji Dia. 2. Rahmat kasih karunia-Mu, ya Bapa, kami kecap. Rahmat-Mu mendatangkan hadir-Mu dan wajah-Mu. Atas rahmat, kini kami sembuh. Syukur puji sampai selama-lamanya. Ya, 2 alinea ini diambilkan dari bait Kidung, nyanyian gereja. F. Ya. Kita diciptakan untuk menjadi bejana belas kasihan kepada kehormatan, untuk menampung Kristus sebagai Allah kehormatan, sehingga kita bisa menghormati Allah dan manusia. 1. Menjadi bejana kehormatan bukanlah hasil dari pilihan kita. Ini berasal dari kedaulatan Allah. 2. Kaum beriman adalah bejana kehormatan dengan Kristus sebagai mustika mereka melalui kelahiran kembali. Ya, kita bisa menghormati Allah, bisa menghormati manusia yang lain pun, itu karena kita sudah menyadari tentang belas kasih Allah. Sering kita lihat banyak orang tidak menghormati Allah, bahkan tidak menghormati sesama manusia. Karena apa? Karena dia tidak menyadari, merasakan mengenai belas kasih Allah ini. Iya. Kita lanjutkan 3. Kaum beriman adalah bejana kehormatan, melalui mereka membasuh diri mereka dari bejana yang tidak terhormat. 4. Bejana kehormatan adalah orang-orang yang menghormati Allah melalui hidup dan berjalan oleh Roh itu, dan yang menghormati manusia melalui melayankan Roh itu kepada mereka. Ya, di sini yang nomor 3 itu tentang membasuh diri. Jadi membasuh diri ini satu ungkapan mengenai hal rohani. Melalui kita mendapatkan firman Tuhan, kita semakin dibasuh menjadi bejana, dari yang tidak umat menjadi bejana yang terhormat. Nah, kita perlu hidup dan berjalan oleh Roh itu. Jadi Allah kita telah berproses menjadi Roh itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kita, tinggal berumah di dalam kita. Kita perlu hidup dan berjalan berdasarkan Roh itu. Kemudian juga kita perlu melayani, ya, memberikan kepada yang lain, supaya mereka mengenal belas kasih, menerima belas kasih Allah ini. G. Iya. Kita diciptakan untuk menjadi bejana belas kasihan kepada kemuliaan, untuk menampung Kristus sebagai Allah kemuliaan. Amin. 1. Kemuliaan adalah Allah sendiri, diekspresikan dan dimanifestasikan. 2. Tuhan bisa memberitahu, Bapa, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Ini berarti ketika Tuhan hidup di bumi, dia memanifestasikan dan mengekspresikan Bapa. Ya, ada satu keperluan hasil, ya, yaitu memanifestasikan, mengekspresikan Allah ini di dalam kita sebagai satu bejana belas kasihan kemuliaan. Kita menampung Kristus yang mulia. Kristus melakukan itu kepada Bapa, kita juga melakukannya karena kita serupa dengan Kristus ini di dalam kita. Selanjutnya kita baca bersama. 3. Pelepasan kemuliaan keilahian Kristus adalah dia dimuliakannya oleh Bapa dengan kemuliaan ilahi dalam kebangkitannya, melalui kematiannya di dalam pemulihan Kristus. Dia
sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat dan penyaluran ilahinya. 4. Sebagai bencana rahmat untuk kehormatan dan kemuliaan, kita telah dipersiapkan Allah kepada kemuliaan melalui pemuliaan tahap terakhir keselamatan lengkap Allah. 5. Menurut otoritas kedaulatannya, Allah menciptakan, membentuk, dan bahkan menjadikan kita kemuliaannya. A. Kita telah ditetapkan oleh kedaulatannya untuk menjadi wadahnya bagi ekspresi dan manifestasinya yang mulia. Ya, dari ketiga ini ya, poin 3 ini, kemuliaan kealihan Kristus dilepaskan. Iya. Ya, dia dimuliakan oleh Bapa dengan kemuliaan ilahi. Iya. Jadi dalam kebangkitannya melalui kematiannya. Jadi dia mati, Iya. bangkit, maka kemuliaan ilahi ini dilepaskan. Iya. Dia sebagai Adam yang akhir, yaitu menjadi roh pemberi hayat. Adam yang akhir ini adalah roh pemberi hayat bagi penyaluran ilahinya. Melalui ini kita bisa tersaluri ya oleh hayat, tersaluri hayat karena ada roh pemberi hayat. Ya, hanya melalui inilah maka hayat itu bisa tersalur, hayat ilahi bisa tersalur ke dalam kita. Kita bisa dilahirkan kembali. Kita bisa bertumbuh, dibangun. Amin. Amin. Ya. Amin. Yang keempat ini, poin keempat ini, tahap terakhir keselamatan lengkap Allah, itu pemuliaan adalah roh kelahiran kembali, pengubahan jiwa kita, kemudian tubuh kita itu diselamatkan yang terakhir. Ya, jadi tiga tahap keselamatan ini, roh, jiwa, tubuh. Seperti Tuhan juga sudah dimuliakan tubuhnya, demikian pula kita manusia, demikian pula anak-anaknya ya akan dibuat sama ke tahap lengkap ini. Jadi tubuh kita akan diubah menjadi tubuh rohani. Kita akan memiliki tubuh tapi tubuh rohani. Tidak. Ya. B. Kita baca. Ini adalah puncak dari kegunaan kita pada Allah. Sasaran pemilihan Allah menurut kedaulatannya. C. Pemulihan Allah adalah tujuan pelayanan kita. D. Pelayanan yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Allah adalah mengekspresikan Dia bagi kemuliaannya. E. Kemuliaan Allah digarapkan ke dalam gereja, dan Dia sedang diekspresikan di dalam gereja. Jadi, bagi Allah lah kemuliaan di dalam gereja, yaitu Allah dimuliakan di dalam gereja. Ya. Jadi inilah sasaran pemilihan Allah menurut kehendaknya. Satu ekspresi yang sempurna, tidak hanya roh, tapi juga jiwa dan tubuh. Kemuliaan Allah ini digarapkan ke dalam gereja. Gereja ini adalah kaum beriman ya. Gereja bukan gedung, bukan satu organisasi. Gedung organisasi ini gedung akan hancur kalau ada gempa bumi. Organisasi akan lenyap bila pendiri pengikutnya sudah tidak ada. Tapi kalau gereja adalah Kristus di dalam orang itu yang telah diubah, ini akan bersifat kekal. Dan gereja yang demikianlah yang bisa mengekspresikan Allah, memuliakan dan dimuliakan. Allah dimuliakan dalam gereja. 6. Kita memiliki mustika ini, Kristus sebagai Allah mulia yang berhuni di dalam kita. Bejana tanah liat, harta ini yang menghuni kita adalah wajah Yesus Kristus. Hadirat Kristus dan persona Kristus. Ya.
Ini bejana yang mustika, karena pertama kita adalah hanya tanah liat, ya. Waktu dibentuk itu dari tanah liat. Tapi kemudian ada harta ini, yaitu Kristus, yang menghuni kita, yang merupakan ekspresi atau wajah. Juga ada hadirat dan persona, satu yang hidup, yang hadir. 7. Ketika kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, kita memandang Tuhan Roh sebagai hadirat Kristus dalam roh kita, dan kita ditransformasi ke dalam gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan seperti dari Tuhan Roh. 8. Memandang kemuliaan Tuhan adalah melihat diri Tuhan sendiri. Memantulkan kemuliaan Tuhan adalah membuat orang lain dapat melihat Dia melalui kita. Ya, jadi setelah kita lahir kembali, masih perlu ditransformasi, belum selesai pekerjaan Tuhan atas diri kita. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan terus bertambah, ya. Ini adalah belas kasih Allah, kedaulatan Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengerjakan, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengerjakan ini. Sampai pada tahap keselamatan terakhir adalah mentransfigurasi tubuh kita. Nah, di sini arti memandang kemuliaan Tuhan adalah melihat diri Tuhan sendiri, sedangkan memantulkan kemuliaan Tuhan adalah membuat orang lain dapat melihat Dia melalui kita. Dari pembacaan tadi, Saudara Lukas dan para saudara-saudari dalam Tuhan yang lain yang melihat video ini, ada satu persekutuan yang perlu diperhatikan, kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perlu memiliki visi bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita memiliki visi ini, maka kita dapat melihat tentang kedaulatan Allah ini atas segala sesuatu. Dan tindak lanjutnya adalah kita perlu bekerja sama dengan Allah. Kita harus mau menerima segala sesuatu yang terjadi ini, karena dalam kedaulatan Allah. Ini tidak gampang, kita semua adalah murid. Jadi terus belajar, ya, dari hari ke hari. Hari ini gagal, besok belajar lagi. Terus menerus begitu. Jadi perlu melihat visi, terus bekerja sama. Yang kedua, diingatkan bahwa sasaran Allah adalah menjadikan bejananya kaum beriman ini bejana yang korporat. Jadi bukan yang individu, tapi yang korporat. Nah, sampai tingkat mana, ya, penyaluran Allah itu, pengubahan Allah itu tergantung pada karakter terbuka kita. Kita mau maju atau mundur. Kalau kita sudah puas diri, kita tidak punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, akan menerima Allah ini, akan kedudukan kita sebagai bejana ini, maka kita akan merosot, mundur. Tapi apabila, ya, kita terbuka, kita mau menerima, kita mau belajar terus-menerus, maka kita akan maju. Akan ada transformasi, pengubahan di dalam jiwa kita, sampai pada akhirnya tubuh yang ditransfigurasi. Yang ketiga, siapa yang dipilih dan dipanggil bergantung pada otoritas dan belas kasih atau rahmat Allah semata. Jadi semuanya berpulang kepada otoritas atau kedaulatan Allah, pada belas kasih rahmat Allah. Kita perlu memohon mengenai hal ini. Kita perlu rendah hati di hadapan Allah, mengosongkan diri kita untuk ini. Kita mau melayani, itu baik. Mengarahkan hati kita kepada Tuhan sangat baik. Apalagi mencari Dia, memiliki tanggung jawab terhadap gereja. Tetapi
segala sesuatunya haruslah bergantung pada belas kasih Allah. Tidak bisa mengandalkan diri, kemampuan diri. Itulah persekutuan saya 3 hal ini perlu kita ingat-ingat terus. Salam menjadi bejananya, menjadi penampungnya, menerima Allah, menampung Allah. Puji Tuhan, semoga persekutuan kita ini Darul Lukas bisa memberkati kita maupun saudara-saudari yang lain. Amin. Amin, puji Tuhan.